Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Bersama saya Aida Aminia. Kita awali informasi pertama, ada Diding Yunarto dari Suara Sidoarjo. MUI keluarkan fatwa terkait pelaksanaan ibadah Idul Adha di masa pandemi. Kondisi penyebaran COVID-19 dan status transisi membuat Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa terkait pelaksanaan sholat Idul Adha, takbir, dan penyembelihan hewan kurban. Ini dikatakan Asrorun Naim Soleh, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, saat dihubungi via Zoom pada Minggu kemarin. Menurut Asrorun, dalam Fatwa MUI nomor 36 tahun 2020, pelaksanaan sholat, takbir, dan kurban Idul Adha di tahun 1441 Hijriah mengikuti status zona dan rekomendasi dari gugus tugas setempat. Pelaksanaan sholat Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah, tetapi pelaksanaannya harus mempertimbangkan kondisi faktual di masing-masing daerah terkait dengan kemampuan pengendalian wabah COVID-19. Jika daerah yang belum terkendali, maka berlaku fatwa nomor 14 bisa dilaksanakan di rumah dan juga tempat-tempat yang kecil kemungkinan terjadinya penyebaran. Saya Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Selanjutnya ada Henti Ludiana dari Suara Ngawi. Sambut adaptasi kebiasaan baru, wedding organizer Kabupaten Ngawi gelar simulasi pernikahan. Setelah 3 bulan lebih tidak bisa melayani jasa event pernikahan, sejumlah jasa wedding organizer di Kabupaten Ngawi siap menyambut new normal dan siap kembali melayani event wedding. Meski demikian, standar protokol pencegahan COVID-19 harus tetap diperhatikan. Ini seperti yang dikatakan Oni Anwar, Wakil Bupati Ngawi, ketika menghadiri acara simulasi wedding party Rabu kemarin. Jadi simulasi dalam bentuk video atau visual ini kita harapkan bisa menjadi referensi untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi yang hendak melakukan kegiatan hajatan atau resepsi pernikahan. Jadi upaya kita Kabupaten Ngawi senantiasa lebih memprioritaskan terkait SOP kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, tapi juga bagaimana kegiatan sosial kemasyarakatan sudah kembali bisa dilaksanakan, terutama terkait dengan hajatan ataupun resepsi pernikahan. Pada penyelenggaraan pernikahan di tengah pandemi, berbagai aturan akan diterapkan oleh para penyelenggara pernikahan, di antaranya kapasitas tamu tidak lebih dari kapasitas gedung. Selain itu, tamu tetap wajib menggunakan masker dan mencuci tangan. Dengan simulasi tersebut diharapkan pada penyelenggaraan pernikahan, tepatnya di tengah pandemi dengan pola adaptasi kehidupan baru atau new normal, dapat mengantisipasi kemungkinan penyebaran COVID-19, namun event-event pernikahan yang sempat tertunda bisa terlaksana. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. Bergeser ke Nganjuk, ada Agustin Merdekawati dari RSAL Nganjuk. Ratusan jemaah haji gagal berangkat, hanya 2 orang yang mengambil uang pelunasan. Dari ratusan calon jemaah haji asal Nganjuk yang gagal berangkat ke Tanah Suci tahun 2020, hanya 2 orang yang mengambil uang pelunasan mereka. Selebihnya memilih membiarkan tetap berada di rekening Kasih Penyelenggaraan Haji dan Olahraga dan Umroh Kementerian Agama atau Kemenak Nganjuk. M. Afif Fauzi mengatakan, sejak pengumuman pembatalan berangkatan haji tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 awal Juni, pihaknya sudah mempersilahkan jamaah mengambil uang pelunasan jika memang menginginkannya. Namun dari total 597 calon jemaah haji yang dijadwalkan berangkat, baru 2 orang yang mengambil uang pelunasan. Selebihnya tidak ada. Untuk uang yang bisa diambil jamaah hanya uang pelunasan sebesar 12,7 juta rupiah, adapun setoran awal 25 juta rupiah tetap berada di rekening Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Dan jika ada jamaah tidak menarik uang pelunasannya, jamaah akan tetap mendapatkan nilai manfaat dari dana yang mengendap di rekening selama setahun. Dari Agustin Merdekawati, Suara Nganjuk Ladang Nganjuk. Selanjutnya menuju ke Kabupaten Blitar, ada Ninda Alivia dari LPPL Persada membawa kabar. Usai evaluasi 3 wisata di Kabupaten Blitar tetap buka. Kepala Bidang Pariwisata Disparbudpora Kabupaten Blitar Arinal Huda mengatakan sejumlah tempat wisata mulai dibuka kembali pada 1 Juli kemarin. Namun setelah dievaluasi beberapa waktu yang lalu, sampai dengan saat ini dipastikan
memastikan hanya ada 3 wisata yang diperbolehkan tetap buka. Di antaranya Pantai Serang, Kampung Coklat, dan Negeri Dongeng. Huda menjelaskan sebenarnya ada 10 destinasi wisata yang sempat mendapatkan rekomendasi dibuka kembali. Hanya saja karena situasi yang berkembang, wilayah tempat wisata masuk pada zona merah, maka harus ditutup sementara lagi. Sejumlah wisata itu diantaranya Serakencang Ulingi, kolam renang Penataran Lego, dan lain-lain. Meski demikian, Huda menegaskan jika wilayah di 3 wisata yang saat ini diperbolehkan menerima kunjungan itu nanti berubah menjadi zona merah, maka akan kembali ditutup sementara. Alhamdulillah dari evaluasi hari Minggu itu Kampung Coklat konsisten dengan penerapan protokol kesehatan pada wisatawan khususnya dan umumnya pada mereka sendiri, yakni tim gugus tugas atau pegawainya. Huda menambahkan hasil evaluasi terakhir sebenarnya semua tempat wisata sudah siap dibuka karena fasilitas penerapan protokol kesehatan sudah terpenuhi. Namun karena status zonanya belum memungkinkan, maka belum bisa menerima kunjungan wisatawan. Ninda Alivia melaporkan. Kita bergeser ke Kota Blitar. Di sana ada Kirana Nisa dari LPPL Mahardika mengabarkan, pencairan anggaran Pilwali 2020 di Kota Blitar sudah capai 100%. Sobat pemerintah Kota Blitar telah mencairkan anggaran pelaksanaan Pilwali 2020 tahap kedua beberapa hari yang lalu. Sesuai dengan petunjuk pusat, pencairan tahap kedua paling lambat dilakukan 5 bulan jelang Pilwali yang akan dilaksanakan Desember mendatang. Demikian disampaikan Widodo Sabtono Johannes, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah BPKA di Kota Blitar. Widodo mengatakan tahap pertama Pemkot Blitar mencairkan anggaran sekitar 40%. KPU Kota Blitar menerima alokasi 6,4 miliar rupiah dan Bawaslu sebesar 2,2 miliar rupiah. Sedangkan untuk pencairan tahap kedua, KPU menerima anggaran Pilwali sebesar 9,6 miliar rupiah dan 3,4 miliar rupiah untuk Bawaslu. Widodo mengatakan pemerintah kota tidak melakukan refocusing anggaran Pilwali untuk penanganan COVID-19. Hal itu pun memudahkan proses pencairan anggaran Pilwali Kota Blitar 2020 yang kini sudah mencapai 100%. Jadi Kota Blitar termasuk pemerintah kota yang tidak melakukan perubahan sama sekali pada saat refocusing dan realokasi pada COVID-19. Ini kita tetapkan dan sehingga tidak terlalu berat dan kita tetap komitmen untuk bisa menganggarkan pelaksanaan pilkada. Sementara itu, Khairul Umam, Ketua KPU Kota Blitar mengatakan total dana hibah yang diterima KPU dari pemerintah Kota Blitar sebesar 16 miliar rupiah. Umam menegaskan saat pandemi COVID-19 sesuai instruksi KPU RI, KPU Kota Blitar juga melakukan efisiensi anggaran Pilwali tahap pertama sebesar 1 miliar rupiah. Meski pemerintah Kota Blitar memberikan anggaran itu ke KPU, namun untuk pemanfaatannya masih menunggu pembahasan lebih lanjut. Kirana Nisa, Mahardika FM. Kita ke Tuban bersama Hikmas Suroya dari Pradia Suara Tuban. Menuju adaptasi kebiasaan baru, Dukcapil Tuban gelar BIMTEK guna optimalkan SDM bidang Adminduk. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dispendukcapil Tuban menggelar bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam rangka meningkatkan kinerja petugas operator siak kecamatan dan petugas registrasi desa di Kabupaten Tuban. BIMTEK tersebut dibuka langsung oleh Sekda Budiwiana di ruang rapat RH Ronggolawe Seda Tuban Rabu 15 Juli 2020. Kepala Dispendukcapil Tuban Rohman Ubed menyatakan BIMTEK tersebut dilakukan untuk peningkatan kemampuan kinerja operator siak di kecamatan, utamanya di desa. Tujuan daripada kegiatan ini tidak lebih dari suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan, kualitas, kinerja operator siak di tingkat kecamatan maupun utamanya di tingkat desa, Opsides. Kenapa demikian? Yang pertama bahwa sudah tidak bisa dihindari lagi tuntutan masyarakat adanya suatu pelayanan yang semakin memuaskan dan semakin baik. Nah, ini harus kita jawab dengan peningkatan, salah satunya peningkatan SDM di tingkat desa, utamanya para operator ini. Menurut Ubed, BIMTEK tersebut diperlukan sebab tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan bermutu harus berbanding lurus dengan kemampuan SDM bidang pelayanan, utamanya di era digital saat ini. Pelayanan berbasis daring saat ini menjadi andalan, terlebih di masa pandemi COVID-19. Selain itu, kesempatan tersebut juga menjadi momentum untuk memberikan informasi teraktual perihal data kependudukan serta kebijakan terkini dari Dirjen Kependudukan. Hikmas Suroya, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya ada Stebi Julionatan dari Suara Kota Probolinggo. Keberadaan Kampung Tangguh diharapkan ikut andil mengawasi warga yang isolasi mandiri. Jubir Satgas COVID-19 kembali menyampaikan data
terkini perkembangan COVID-19 di Kota Probolinggo. Melalui siaran langsung di media sosial milik pemerintah kota, Dr. Abrar Kuda mengumumkan jika ada penambahan pasien positif terkonfirmasi COVID-19 sejumlah 13 orang dan mereka berasal dari hasil tracking yang dilakukan oleh Satgas COVID dengan rincian 11 orang dari klaster PT KTI dan 2 orang dari klaster umum. Mereka masuk dalam kategori orang tanpa gejala. Dokter spesialis bedah yang juga sebagai PLT Direktur RSUD Dr. Muhammad Saleh ini juga menyebut tentang istilah baru yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Istilah ODP, PDP, OTG, dan konfirmasi akan segera berubah menjadi suspek, probable, konfirmasi, kontak erat, pelaku perjalanan, discarded, selesai isolasi, dan kematian. Selanjutnya ditekankan juga oleh tim gugus tugas COVID-19 agar masyarakat tidak terpengaruh serta salah mengartikan new normal sehingga mengabaikan protokol kesehatan yang ada. Demikian juga dengan keberadaan kampung tangguh diharapkan bisa ikut andil dalam mengawasi mereka yang isolasi mandiri termasuk disiplin dalam penerapan protokol kesehatan agar penyebarannya tidak semakin bertambah. Stebi Julianathan, Suara Kota, Probolinggo. Menuju Gresik bersama Isnatun Hania dari LPPL Suara Gresik. Dinas PMD Kabupaten Gresik terus lakukan monitoring kegiatan penyaluran dan pendataan BLT-DD. Adanya pandemi COVID-19 tidak hanya mempengaruhi dampak dari kesehatan namun juga perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah adakan bantuan untuk semua masyarakat, salah satunya yaitu bantuan langsung tunai dana desa. Dan bantuan langsung tunai dana desa sudah mencapai hingga 3 tahap penyaluran dimulai dari bulan April. Dalam wawancaranya bersama kru Radio Suara Gresik bersama dengan Pak Gatot Subroto selaku Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan juga Ibu Sutamti selaku Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik mengatakan bahwa Dinas PMD selalu melakukan monitoring dengan desa terkait dengan bantuan langsung tunai dana desa. Selain itu, pihaknya mengatakan bahwa BLT dana desa Kabupaten Gresik tidak pernah mengalami keterlambatan, bahkan pernah mendapat 3 besar penyaluran BLT-DD tercepat se-Jawa Timur. Kalau keterlambatan dari kami tidak ada, Pak ya. Kalau BLT tidak ada yang terlambat karena kita ada regulasi turun, langsung kita tindak lanjuti, teman-teman langsung eksekusi lewat teman-teman di lapangan, mulai dari pendataan sampai persetujuan bupati lewat sama. Ibu Sutamti juga menjelaskan bahwa BLT-DD terdapat skema penentuan KPM langsung dari pihak desa dan melalui musyawarah kod desa juga persetujuan oleh Bapak Bupati langsung. Terus mekanismenya yang melakukan pendataan ini, kalau di BLT-DD ini memang kita punya data dasarnya adalah di TKS, tapi akan kita update kembali lewat RT/RW. Petugasnya adalah di desa kan sudah membentuk yang namanya relawan COVID. Saya Syatun Hania melaporkan untuk Suara Gresik. Bergeser ke Banyuwangi, Alfian Firdaus dari Blambangan Banyuwangi membawa kabar. Di masa pandemi, Kabupaten Banyuwangi tidak mengurangi alokasi dana desa. Bupati Banyuwangi Abdullah Aswaranas mengajak seluruh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa BPD untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pencegahan COVID-19. Anas berterima kasih kepada seluruh Kades dan BPD yang selama ini bahu-membahu mencegah penyebaran COVID-19. Memasuki era adaptasi kebiasaan baru atau new normal, Anas mengajak semuanya untuk tetap waspada, jangan sampai ada lonjakan kasus COVID-19 di Banyuwangi. Saat ini Banyuwangi telah dipilih oleh pemerintah pusat sebagai satu dari 8 daerah yang akan menjadi tujuan kegiatan kedinasan kementerian yang bakal dibuka kembali. Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19 yang sekaligus Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Infantri Yuli Eko Purwanto mengatakan, penegakan disiplin protokol COVID-19 tidak akan berarti jika hanya retorika dan tidak diiringi kerjasama seluruh elemen, termasuk para Kades dan BPD. Kita menuju ke Pamekasan bersama Eza Mahesa dari LPPL Realita. PMI Pamekasan terima 3 unit motor roda 3 dari PMI Pusat. Palang Merah Indonesia
Indonesia Pamekasan terima 3 unit motor roda 3 dari PMI Pusat untuk operasional Organisasi Perhimpunan Nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Ketua PMI Pamekasan Bambang Edi Suprapto melalui Wakil Kepala Markas Yuliatno Prayitno mengatakan 3 unit motor roda 3 ini akan digunakan untuk operasional kantor sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan, yakni akan berguna saat mendistribusikan darah ke rumah sakit serta untuk pengangkutan barang saat kegiatan pembinaan perkemahan. Yulianto menyampaikan terima kasih kepada pengurus pusat yang memberikan kepercayaan kepada PMI Pamekasan. Bantuan sarana operasional ini akan menambah motivasi dan semangat khususnya dalam membantu sesama sesuai dengan visi dan misi PMI dengan komitmen akan selalu mengutamakan korban yang paling membutuhkan pertolongan demi keselamatan jiwa. Itu dari PMI Pusat langsung yang ngasih. Untuk operasional kantor nanti penggunaannya bergantung kondisi di lapangan, bisa nanti untuk distribusi darah ke rumah sakit bisa, ataupun kebutuhan pengangkutan barang pada saat kegiatan pembinaan perkemahan. Bisa jadi juga untuk spraying kalau memang nanti dibutuhkan begitu. Yulianto menambahkan hal ini selaras dengan tugas pokok PMI, yakni akan membantu Pemkab di bidang sosial kemanusiaan, terutama tugas-tugas kepalang merahan meliputi kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana, pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat hingga pelayanan transfusi darah. Eza Maisa, Ralit FM mengabarkan. Selanjutnya, Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang mengabarkan, Bupati bersama tim Wasef TNI AD tinjau langsung pelaksanaan TMMD ke-108. Thoriqul Haq Bupati Lumajang mendampingi tim pengawasan dan evaluasi atau Wasef Mabes TNI AD ke lokasi TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-108 di Desa Pandansari, Kecamatan Senduro, Kamis siang. Dalam kesempatan itu, Bupati menjelaskan bahwa kegiatan TMMD manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Pandansari dan masyarakat sekitar. Pada giat TMMD kali ini dibangun jembatan, jalan rabat beton sepanjang 1.300 meter, gorong-gorong, musola, dan rumah tidak layak huni. Selain itu, Bupati menyampaikan bahwa dampak positif dari kegiatan TMMD ini juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurutnya, apabila infrastruktur masyarakat dibangun, akan lebih mempermudah akses ekonomi masyarakat. Sementara itu, Kolonel Infantri Hartono, Ketua Tim Wasef Mabes TNI AD mengungkapkan bahwa kedatangannya bersama rombongan untuk memastikan proses TMMD berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Kita menuju ke Kota Madiun bersama Amanda dari Suara Madiun. Pemkot Madiun sempurnakan program Pendekar Waras. Pemerintah Kota Madiun terus menyempurnakan program penegakan disiplin protokol kesehatan agar warga sehat atau Pendekar Waras. Sebelum prosesi peluncurannya dilakukan, program ini menjadi senjata bagi Pemkot Madiun dalam menghadapi pandemi virus corona. Program Pendekar Waras merupakan strategi intervensi berbasis lokal seperti yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu saat menggelar video conference bersama kepala daerah di wilayah Jawa Timur. Untuk memaksimalkan penerapan protokol kesehatan, maka dibentuk tim khusus dalam program Pendekar Waras. Tugasnya memantau dan memberikan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya disiplin menghindarkan diri dari virus corona. Salah satunya penggunaan masker di tempat umum. Menurut Wali Kota, ada 2.000 lebih unsur elemen masyarakat yang terlibat dalam program Pendekar Waras. Mulai dari OPD, Pokja, kader, hingga masyarakat umum dengan berbagai profesi. Amanda, Suara Madiun. Dari Suara Pasuruan ada Sofia Latif yang siap mengabarkan pasca kebakaran Wabub Sidak Pasar Sukorejo dan minta segera lakukan relokasi sejumlah pedagang. Pasca terbakarnya puluhan kios di Pasar Sukorejo pada Selasa dini hari 14 Juli 2020 kemarin, pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah menyiapkan langkah darurat, yakni segera merelokasi para pedagang tersebut ke tempat yang sudah disiapkan. Rencana relokasi tersebut disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Mujib Imron, Wakil Bupati Pasuruan, kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan, saat melakukan sidak inspeksi mendadak ke Pasar Sukorejo Rabu siang kemarin 15 Juli 2020. Menurutnya, relokasi merupakan hal penting yang harus dilakukan agar para pedagang bisa berjualan kembali. Tempatnya pun sudah disiapkan, yakni di sekitaran Pasar Sukorejo itu sendiri. Ditargetkan para pedagang bisa berjualan di area relokasi dalam 1 minggu ke depan. Kata Wakil Bupati, pemerintah Kabupaten Pasuruan
melalui Dinas Perindustrian akan segera melengkapi kekurangan kios baru yang setidaknya bisa digunakan para pedagang untuk sementara waktu. Pertama, kita ditugasi Pak Bupati untuk segera melihat ini, ketemu silaturahim sama pedagang yang kena musibah, kemudian kita melihat lokasi yang kebakaran untuk melihat relokasinya di mana, kita menghitung apakah cukup direhab, apakah dibangun. Yang jelas kami membawa bantuan untuk membantu kebutuhan hidup sampai nanti bisa jualan lagi. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Informasi terakhir bersama Mega Kristi dari RGR Tulungagung. Kecamatan Boyolangu miliki Jegong Park, destinasi wisata dengan kearifan lokal. Salah satu upaya untuk pemberdayaan potensi wilayah di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, maka dibangun destinasi wisata lokal yang mengusung kearifan lokal, yakni dengan pembukaan destinasi wisata Jegong Park. Dengan menonjolkan wisata agro berupa kebun belimbing, di tempat ini dilengkapi sarana yang menjadi daya tarik wisatawan, yakni berupa menara bambu yang didesain mirip menara Eiffel di kota Paris. Seperti disampaikan oleh Kepala Desa Waung, Eko Wahono, bahwa pembukaan destinasi wisata tersebut merupakan inisiasi dari warga dan Pok Darwis. Selain mengusung agrowisata belimbing, tempat ini juga menyuguhkan wisata kuliner dengan beragam pilihan makanan khas Tulung Agung. Pemilihan nama Jegong sendiri karena daerah ini merupakan wilayah yang sangat subur, apapun yang ditanam tumbuh subur. Dalam peresmian destinasi wisata lokal ini, Bupati Tulung Agung Marioto Birowo berharap munculnya tempat-tempat wisata ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar serta mampu meningkatkan kesejahteraan warga. Di samping mampu menumbuhkan kreativitas, Bupati juga mengingatkan agar pengelola selalu mengedepankan protokol kesehatan dalam pengoperasionalnya. Saya Mega Kristi, 90,1 RKI FM Tulungagung. Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Aida Aminia yang bertugas pamit dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.